Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin manabiyyin wa siratul muntaha arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kehadapan para ahli silsilah Thariqah Qadhiyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya, wabil khusus guru agung kita Syekhuna wa Mursyiduna bihadzal zaman, semoga dengan berkah karomahnya terlimpah tercurah buat kita semua para murid-muridnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Yang mulia yang kita hormati semua para wakil talq yang hadir, lebih khusus Jujun, ini luar biasa. Terima kasih hadir dalam kesempatan ini, dan juga mungkin yang lainnya, dan para al-mukarramun, para asatijah, ikhwan ahwat, para pecinta kesucian jiwa. Alhamdulillah pada sore ini tanggal 14 Februari ya. 14 Februari masih ya, kita tidak memperingati tentang hari Valentine ya. Valentine itu kita juga punya hari Valentine. Tapi hari Valentine kita setahu saya itu adalah terjadi pada Fathul Mekah ya, Ajun ya. Itu hari Valentine karena Nabi mengatakan itu yaumur yaumul rahmah ya, bukan yaumul malhamah gitu. Bukan hari pembalasan tetapi hari kasih sayang. Itulah hari kasih sayangnya kita umat muslim, umat Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan 14 Februari, itu terjadinya 10 Ramadan tanggal 8 Hijriah kalau tidak salah ya. Kita kira sekitar bulan Januari tanggal 11 di tahun 630 Masehi. Dan bulan ini juga masih bulan tentang Syahrul Tanbih lah gitu ya. Tepatnya kemarin Yaumul Tanbihnya. Jadi alhamdulillah kita masih, kita akan bahas pada kesempatan ini tentang akhlak tanbih lah. Meneruskan dalam kesempatan yang lalu saya sudah mengulas sedikit tentang salah satu akhlak tanbih. Ikhwan ahwat, para pecinta kesucian jiwa, di alhamdulillah kita punya tanbih dari pangersa Abah Sepuh ini, yaitu sebagai Suryalaya pertama ya, kan Suryalaya kedua Abah Hanom, Suryalaya ketiga ada pangersa Abah Aos. Nah ini tidak semua kita yang tergabung dalam Thariqah Qadhiyah Naqsabandiyah mendapatkan tanbih. Nah, adanya tanbih yang dideklarasikan pada 13 Februari 1956 ini adalah kita sebagai murid-murid Thariqah Qadhiyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Nah, ya, padahal yang namanya TKN ya, yang setahu saya sedikit mulas, nanti mungkin Ajun bisa nambahkan dari sisi sejarah. Thariqah Qadhiyah Naqsabandiyah ini adalah diorganisir pertama kan oleh guru kita Syekh Sambasi. Beliaulah adalah penggagas Qadhiyah wa Naqsabandiyah. Nama sebelumnya adalah pakai wa, Qadhiyah wa Naqsabandiyah. Nah, beliau memiliki 3 khalifah dan 3 khalifah diangkat mursyid, semuanya dari Indonesia dan dari Jawa. Yang pertama adalah ada Syekh Abdul Karim yang kemudian mengembangkan TKN di wilayah Banten dan seterusnya, ada di Jawa Tengah dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah Syekh Tolha yang mengembangkan di Cirebon, dan ketiga Syekh Hasbullah ya. Dan tapi yang lebih banyak terkenal adalah penerusnya, yaitu Syekh Khalil Bangkalan. Nah, Syekh Hasbullah itu adalah sebagai rekan sejawatnya atau seangkatan mursyid yang
menjadi penerus dari Thariqah Qadiyah wa Naqsabandiyah yang digagas oleh guru kita, yaitu Syekh Sambasi. Nah, dalam Syekh Toha sendiri itu belum mengenal tanbih ini. Tanbih ini belum ada, sehingga dalam kalau kami itu kebetulan Jujun dan Ikhwan Ahwat saat ini itu di Masjid Khalwat Cirebon, patilasanya Syekh Toha, ada 3 jenis manakiban. Ada jenis manakiban. Yang pertama manakiban yang memang yang digelar oleh mereka yang masih tetap hanya mengakui Syekh Toha. Nah, itu biasanya manakibannya membaca mankobahnya lengkap ya, 1 buku jilid. Dan nggak ada tanbih, tentunya tanbih ini tidak ada. Dan itu. Nah, yang kedua adalah manakiban yang kemudian dilakukan oleh saudara-saudara kita yang masih belum dapat hidayah untuk mengakui Pangersa Abah Aos sebagai penerus Abah Anom. Nah, itu kalau saya nyimak gitu, Kang Kyuti, bedanya di tawasul gitu. Dia tidak hanya sampai Syekh Ahmad Sabil Wafat Tajul Arifin di situ. Nah, yang lainnya hampir sama, hanya beda nada solawatnya gitu yang beda, nada dan sebagainya. Itu yang agak beda. Tapi dari sisi bacaannya sama, hanya beda situ. Nah, tanbihnya ada, mereka tanbih ada. Nah, kita dan kemudian yang ketiga kita, ya, itu yang artinya yang memang dari Thariqah Qadiyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang memang sudah mengakui guru agung kita sebagai penerus silsilah ke-38, alhamdulillah. Nama ajaran kita, saya kira kita harus tetap namanya Thariqah Qadiyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Ini nama ajaran. Jadi kalau ada yang mengatakan kenapa masih menggunakan Suryalaya, tidak menggunakan Sirna Rasa, ini nama ajaran, nama produk. Nama itu tidak boleh diganti. Ibarat kita punya produk tahu Sumedang. Sekalipun dijual, dibuat di Garut, kalau komposisinya adalah komposisi tahu Sumedang, maka dibuat di Garut pun tetap namanya tahu Sumedang. Nggak diganti tahu Garut. Dibuat di Jakarta, tetap masih tahu Sumedang, tidak jadi tahu Jakarta. Jadi itu nama Thariqah Qadiyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Jadi kalau ada teman-teman saya juga nyimak itu, kenapa harus pakai Suryalaya? Harusnya diganti dong gitu, karena dia misalnya gitu. Itu karena ini nama ajaran. Dan itu nama ajaran. Nama ajaran yang memang komposisinya seperti itu ya tidak bisa, harus dirubah gitu. Nah, ikhwan pengamalnya ya memang ikhwan dari Thariqah Qadiyah Naqsabandiyah di bawah guru agung kita yang wukufnya di Sirna Rasa. Alhamdulillah. Dalam tanbih ini sering dikatakan bahwa Pangersa Abah, kita alhamdulillah dengan tanbih ini ada punya indikator kita. Apakah amalan kita, atau kalau boleh saya minjam istilah Ajujun waktu di Hikmah Ilmiah di Sirna Rasa tanggal 10 lalu, bahwa apakah kita ini Mi'raj kita ini sudah sampai pada Allah, sudah wusul atau belum? Cirinya adalah 9 indikator akhlak tanbih itu, sudah ada belum? Nah, jadi ada 9 indikator akhlak tanbih itu adalah yang menunjukkan apakah amalan kita, apakah zikir kita sudah punya atsar, sudah punya bekas, yaitu memiliki 9 karakter, 9 akhlak, 9 sifat yang dirangkai di dalam tanbih. Jadi itu 9 karakter itu. Yang pertama bunyinya itu coba saya nggak hafal sih kalau. Yang pertama itu Pangersa Abah Sepuh menyampaikan bahwa yang bahasa Indonesia, jangan bahasa Sunda ya, karena ini ada yang dari Malaysia juga katanya ternyata. Tanbih terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik dohir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. Artinya bahwa
Pangersa meminta kita menjadi orang-orang yang punya akhlak, harus menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang selalu menghargai orang lain. Dan kita melihat bahwa orang lain itu lebih tinggi dari kita tidak hanya dari aspek dohir, tapi juga bisa dari aspek batin. Sebagaimana yang lalu sudah saya jelaskan, bahwa dalam kesempatan yang lalu kita melihat orang mungkin pendidikannya lebih rendah daripada kita, mungkin wawasan keilmuannya kita anggap lebih rendah dari kita, lalu kekayaannya lebih sedikit daripada kita. Kalau dari sisi batin, bahwa dia lebih bertaqarrub ilallah, dia lebih amaliyahnya lebih baik dari kita, maka kita juga bisa menghormati dia. Jadi orang itu, atau istilah saya sebetulnya kita bisa melihat orang dari sisi lainnya. Sisi lain itu jangan dari sisi dohir saja, tapi sisi batin juga. Atau sisi batin, saya katakan yang lalu misalnya gitu, bahwa orang itu lebih bodoh dari lahiriahnya, dari fisiknya, dari kita. Tapi kalau kita ungkap secara batinnya, orang bodoh itu punya apa namanya, punya exception, punya istilahnya ya keringanan dari Allah. Kalau toh dia seandainya berbuat suatu kesalahan, karena dia tidak tahu ilmunya, tidak tahu hukumnya, maka Allah memaafkan. Maka tidak salah, tidak dianggap dosa, tidak mendapat hukuman. Tapi beda dengan orang yang punya ilmu, yang tahu hukum benar salahnya, maka kalau dia berbuat, maka itu adalah suatu, katakanlah seseorang memakan bangkai, misalnya, katakanlah gitu. Nah, berburu, kemudian dia tembak, buruannya, kemudian mati. Nah, lalu dia langsung pada sudah mati, baru dia sembelih, baru dia makan, dan seterusnya. Kalau orang ini nggak tahu ilmunya, maka dia kan dimaafkan. Berbeda dengan kita misalnya bahwa tahu itu bangkai, maka haram, maka itu berdosa. Nah, demikian pun hal-hal lain. Jadi, bahwa memang benar, di atas itu masih ada yang di atas lagi. Artinya kita melihat situ benar. Dari sisi lain juga kita melihat bahwa melihat seseorang, orang lain itu adalah harus kita lihat tidak hanya satu aspek, secara garis besar, apalagi tidak hanya aspek dohir saja, tapi kita lihat aspek batinnya. Kita melihat sering juga ada kisah-kisah para wali gitu. Para wali itu kan dia tampil dengan kadang-kadang ya pakaian yang kumal, beda dengan kita yang apa nyusupisme sekarang ya, misalnya supi-supi lama itu misalnya pakaiannya kayak orang gembel, orang gila gitu kan. Dia seakan-akan tidak punya tempat tinggal, dia senang kalau misalnya dicaci orang gitu, kata gelandangan itu yang diharapkan. Padahal terhadap orang gini kita tidak boleh menghinakannya, tidak boleh kita merendahkan dia, karena dia bahkan lebih mulia daripada kita, lebih tinggi dari kita hormat. Sehingga dalam kesempatan ini, akhlak yang ingin dicapai dalam tanbih pertama, kita menciptakan orang-orang yang punya karakter tawadu gitu. Nah, Ajujun nyebutnya tawadu, taramawadu itu. Tawadu ya. Jadi itu tawadu. Ya tawadu itu. Yang kedua redaksi tanbih yang lengkapnya adalah terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya, harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya adzabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya, dari dunia sampai akhirat, badan payah, hati susah. Nah, amanat daripada tanbih yang kedua ini adalah sebetulnya diharapkan akan tercipta insan-insan, para pecinta kesucian jiwa ini punya karakter, punya akhlak egaliter. Akhlak egaliter itu akhlak yang merasa setara dengan semuanya. Akhlak tidak merasa bahwa saya lebih bagus daripada dia. Tidak merasa ana khairu minhu. Tidak merasa ana khairu min anta gitu. Jadi tidak merasa bahwa kita lebih baik daripada kamu. Tidak merasa bahwa kita lebih baik daripada dia. Kita merasa setara, egaliter.
Ini sebagaimana juga kalau kita misalnya datang ke masjid gitu, kan tidak usah merasa bahwa saya jenderal, saya profesor, saya doktor, saya ini alim, hafiz. Kalau yang datangnya belakangan, ya bagian sop di belakang. Nah, makanya itu kan kalau ini akhlak egaliter itu dicontohkan dalam sebetulnya dalam adab kita dalam sholat berjamaah kalau di masjid. Maka semua merasa setara. Kalaupun ada petugas yang karena misalnya diperlukan karena ada untuk muadzin atau misalnya untuk khotib atau untuk orang tertentu, biasanya tempat itu sudah tandain dulu, maka tidak akan ngambil. Tapi selama itu tempat itu kosong, maka siapapun boleh. Baik dia misalnya tukang beca, maaf, misalnya dari sisi profesi keduniaan misalnya. Baik dia tukang gali sumur, baik dia adalah misalnya tukang jualan pecel, mungkin sama. Jadi kita jangan merasa lebih tinggi daripada orang lain, kita tidak boleh merasa bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Nah, karakter ini sesungguhnya menunjukkan bahwa kita harus punya sikap yang egaliter, bahwa kita sama semuanya di mata Allah, gitu kan. Jadi yang membedakan kita kan hanya unsur takwa. Karakter egaliter inilah sebagai gambaran yang kedua. Jadi yang pertama adalah akhlak tawadu, yang kedua akhlak egaliter. Nah, yang ketiga itu pangersa Abah Sepuh menulis terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita. Janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya, harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya, harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut yang akan memberikan keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. Artinya kepada orang yang kita anggap di bawah kita, kalaulah ada misalnya atau baik dari si usia dan sebagainya, maka kita harus tidak boleh merasa semena-mena gitu. Tidak boleh semena-mena. Misalnya kita katakanlah di rumah punya asisten, punya pembantu, ya harus tidak boleh kita menyuruh dia dengan semena-mena. Menganggap apalagi istilah zaman budak. Dulu aja di zaman Rasul terhadap budak dihargai begitu luar biasa gitu. Apalagi sekarang tidak ada istilah budak misalnya. Katakanlah dia bawahan kita dalam pekerjaan misalnya, atau dia adalah orang yang menjadi sopir kita, atau yang menjadi ya asisten kita, pembantu rumah tangga kita. Kita harus menghargai dia, mengajak bicara dia dengan baik-baik. Kalaupun dia melakukan suatu kesalahan, tunjukkan kesalahannya itu dan beritahu secara baik-baik, bukan kemudian dimurka, dicaci maki, dihardik, bahkan apalagi misalnya sampai disetrika dan sebagainya. Nih ada Ikhwan yang di Malaysia, saya ingat ini kan ada suka dengar cerita ini kalau ada para TKW yang kerja di sana gitu kan, katanya kalau melakukan kesalahan ada yang sampai disiram pakai air panas, ada yang di setrika misalnya. Itu kan cerita-cerita yang saya dengar gitu, saya juga dengar. Ini suatu kebalikan dari akhlak tanbih ini. Jadi bukan itu terhadap mereka, katakanlah pembantu kita, asisten kita, kalau dia melakukan kesalahan, kekeliruan jadi ditunjukkan kesalahannya mana dan diarahkan supaya tidak terulang kembali. Bukan dihukum dengan apalagi melampaui peri kemanusiaan. Nah, dari karakter semacam ini, dari perbuatan akhlak semacam ini diharapkan bahwa nanti akan terbentuk karakter penyayang. Jadi yang punya sifat rahmannya gitu. Kan Allah aja Maha Rahman. Jadi itu adalah pesan dari tanbih yang ketiga, kita ingin menciptakan insan-insan para pecinta jiwa yang punya akhlak penyayang. Nah, nanti penyayang ini tentunya tidak hanya sesama manusia, harusnya penyayang terhadap sesama makhluk Allah gitu. Kalau kita melihat misalnya anjing, ya jangan langsung digebuk. Oh, anjing itu tidak apa-apa gitu misalnya. Kan dia juga makhluk Allah juga kan gitu. Jadi kita sayangi. Nah, kenapa misalnya kita melihat ada orang-orang misalnya dengan ular kok bisa nurut, orang-orang dengan buaya yang dianggap ganas dia malah nurut, karena pendekatannya itu tadi kasih sayang. Ini karena yang kedepankan adalah karakter sikap sayang, penyayang, kasih sayangnya itu rahman, rahmannya manusia terhadap sesama makhluk. Nah, jadi
Saya ulang, pertama akan terbentuk dengan tanbih yang pertama diharapkan terbentuk insan-insan, para pecinta kesucian jiwa adalah menjadi orang-orang yang punya sikap tawadu, yang kedua punya sikap egaliter, dan yang ketiga mempunyai sikap penyayang. Tanbih keempat, pangersa, ini karakter yang keempat adalah terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kudrat Tuhan. Dari ungkapan ini, pangersa Abah secara tidak langsung sebetulnya mengharapkan bahwa ikhwan-ikhwan Thariqah Qadir Naksabandiyah Pondok Pesantren Surabaya menjadi pribadi-pribadi yang dermawan. Jadi karakter dermawan yang keempat. Nah, terkait dermawan, yang murah hati, yang tidak merasa enak itu tidak hanya untuk sendiri. Orang lain juga ingin merasakan enak. Orang lain juga ingin kalau makan enak, orang lain juga pengen merasakan makan enak. Kalau orang lain misalnya bisa naik kayak Teh Susi sekarang lagi naik mobil pakai AC, yang lain juga pengen naik mobil pakai AC, ya gitu. Ya, Kang Heri ya. Kang Heri juga tidak hanya ingin naik motor aja dengan sebagai apa namanya hunter manakib ya, hunter manakib. Ya, kalau ada sih Kang Heri juga pengen kayak Teh Susi gitu ya, pergi manakib sana sini pakai mobil pakai AC, ada yang nyetirin gitu kan gitu, misalnya. Jadi ini jiwa dermawan yang dibangun. Nah, kebetulan terkait dermawan ini bulan ini adalah bulan Rajab. Bulan Rajab itu ada 3 huruf, Ra, Jim, dan Ba. Nah, pangersa Abah mengartikan huruf Ro-nya adalah Ridwan, huruf Jim-nya adalah Jud, dan huruf Ba-nya adalah Baro'ah. Jud ini artinya dermawan. Nah, jadi dermawan, kedermawanan, kemurahhatian seseorang. Nah, hanya dalam Fadhail Zuhur, pangersa Abah membagi ada 3 tingkatan dermawan. Dermawan itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang serendah-rendahnya gitu, dermawan itu disebut sahok. Gitu. Sahok. Dan yang di atasnya adalah disebut apa namanya Sohibul Jud. Nah, Al-Jud jadi Jud. Dan yang ketiga adalah yang tertinggi, kedermawan tinggi adalah disebut Ithar. Nah, orang-orang yang punya karakter dermawan tingkat Ithar itu dengan Sohibul Ithar. Nah, di mana bedanya? Nah, bedanya ini kalau Saho itu orang yang suka berbagi. Tapi berbagi ini dia lebih banyak menyisakan untuk dirinya. Yang dibagikan masih katakanlah gini, punya uang 300.000. Maka yang dia berikan pada orang lain hanya 50.000 atau 100.000. Jadi lebih masih menyisakan lebih banyak untuk dirinya gitu kan. Itu adalah Saho. Nah, ibu bapak mungkin juga minimal kita ya punya sifat saho lah. Sifat saho ini kan udah, saya kira udah bagus. Karena kadang-kadang masih ada ras hope kita yang kadang-kadang manusia tuh nanti besok bagaimana ya, bulan depan makan enggak kalau semua ditinggal. Kita masih ada seperti itu. Atau dalam perjalanan kalau semua kita infakkan, nanti kita bisa pulang enggak, naik apa? Karena ada rasa itu, maka kita masih menyisakan lebih banyak buat kita kadang-kadang. Tapi ini udah ada sifat kedermawanan, sudah ada saho itu udah bagus. Nah, yang kedua adalah Jud, sebagaimana pangersa Abah mengartikan hirap Jim di dalam Rajab ini adalah Al-Jud. Al-Jud ini artinya dia mau mendermakan lebih banyak kepada orang lain dan menyisakan lebih sedikit untuk dirinya. Jadi katakanlah Teh Susi ini di perjalanan ini masih punya uang, misalnya masih ada 300.000.
Lalu ada orang yang minta-minta, Teh Susi berikan pada yang 200.000, disisakan 100.000 buat nanti takut misalnya kehabisan bensin misalnya gitu. Jadi mensisakan sedikit buat kita, tapi mensedekahkan dan infakkan lebih banyak untuk keperluan orang lain. Jadi kalau misalnya contohnya paling gampang gini, Baitul Asrar ini kan sedang membutuhkan dana. Nah, kalau misalnya Teh Irsa ini punya tabungan 3 juta. Nah, lalu yang 2 juta ini diinfakkan untuk Pangersa Abah untuk membangun Baitul Asrar, maka itu termasuk jud. Tapi kalau nyumbangnya 100.000 itu masih saho gitu ya, kira-kira gitu saho. Saho. Ya itu juga udah dermawan contohnya kan, contohnya gitu ya. Dan yang tertinggi adalah sikap dermawan ini tadi apa nama itsar. Itsar itu mementingkan keperluan orang lain ketimbang dirinya. Rasulullah tuh mencontohkan bahwa sering pernah dia itu pada suatu waktu mau makan dan makan dia belum makan berapa hari dan dia mau makan itu misalnya ada roti gitu, lalu ada yang datang minta-minta dan kemudian roti itu diberikan pada yang minta-minta semuanya. Sampai istrinya Aisyah menanyakan, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berikan semua roti untuk yang minta-minta itu?" Nah, ya Rasul menjawab, dia membutuhkan itu, sementara aku masih bisa bertahan untuk berpuasa gitu. Dan contoh lain Isar itu misalnya dicontohkan oleh kisah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pada suatu hari Ali pulang dari pasar mencari nafkah dan pulang ke rumah tidak membawa apa-apa. Ketuk pintu, dengarlah dan disambut oleh istrinya yang sangat soleha, yaitu Sayyidina Fatimah. Dan Sayyidina Ali mengatakan, "Ya istriku, ya Fatimah, hari ini aku tidak membawa sejumlah gandum atau makanan untuk dimakan kita pada hari ini." Ya, Fatimah bukan membentak-bentak, bukan menyalahkan. Mungkin kamu kurang kerjanya, kurang rajin atau kurang kerja keras dan sebagainya, sehingga tidak mendapat rezeki yang lebih banyak misalnya kan begitu. Sehingga tidak, justru sangat luar biasa ini putri Rasulullah ini yang memang itu menjadi teladan kita. Dia malah menjawab, "Ya Rasul, ya Sayyidina, ya suamiku," gitu kira-kira. Apakah Anda melihat bahwa Allah hanya nongkrong di pasar? Kan Allah tidak hanya nongkrong di pasar dan tidak hanya mengurusi satu makhluk yang mencari nafkah hanya engkau gitu, tapi Allah mengurusi semuanya kan gitu. Jadi dia malah dan mungkin hari ini memang bukan rezeki kita belum mendapatkan bagian rezeki untuk makan pada hari ini. Mungkin ada bagian rezeki kita di lain hari atau di lain waktu. Siti Fatimah begitu. Nah, sepas itu asar menjelang maghrib, kemudian Sayyidina Ali pergi ke masjid. Dan sepulang dari masjid setelah Isya itu kemudian dia bertemu dengan seseorang dan seseorang itu mencegat Ali, "Hei, sebentar. Apakah engkau Ali?" "Iya, saya benar Ali." "Bukankah engkau putranya Abi Thalib?" "Iya, saya putranya Abi Thalib." "Ada apakah gerangan?" kata Sayyidina Ali. Nah, lalu si orang tadi bicara, "Dulu saya pernah meminta jasa membuat samak kulit kepada bapakmu Abi Thalib, tapi sekarang beliau sudah meninggal, sudah pulang. Ini saya punya hutang. Karena engkau ahli warisnya, maka aku titipkan 50 dinar uang dari uang samak hutang saya pada bapakmu." Dan kemudian uang itu diterima oleh Ali. Dan oleh Ali kemudian dibawa pulang dan disampaikan, kemudian dilaporkan kepada istrinya bahwa alhamdulillah ternyata Allah memberikan rezeki kita, ada uang 50 dinar sebagai pembayaran dari uang samak almarhum bapak, kata Ali. Kata Sayyidina Fatimah, "Ya sudah, kalau begitu besok belanjakanlah uang ini untuk membelikan keperluan kita sehari-hari ke pasar." Nah, di perjalanan kemudian ke pasar, dan saat di perjalanan Ali ketemu orang yang meminta-minta dan dia sangat butuh uang yang banyak. Dan kemudian Ali memberikan semuanya uang 50 dinar itu. Dan dia kembali ke rumah dengan tidak membawa satu cuil pun bahan makanan untuk dimasak. Nah, perbuatan Ali yang mensedekahkan semua uangnya itu, dan dia percaya bahwa Allah yang ngatur, itulah iftar. Luar biasa kan? Nah, guru agung kita juga sangat luar biasa dermawannya, luar biasa dia isarnya gitu.
Yang sering kita dengar, misalnya, saya kebetulan belum pernah ikut sih waktu itu. Pangarsa Abah ini kan pernah mengadakan manakiban di Istiqlal. Setelah selesai manakiban, kemudian Pangarsa Abah Aos membuat gelar apa namanya, sorban untuk siapa yang mau menginfakkan uangnya. Dan kemudian uang yang hasil gelaran sorban itu sepenuhnya 100% ditinggalkan dan diberikan kepada DKM, pengurus masjid. Itu kan isar luar biasa, tidak ada 1 rupiah pun yang dia bawa. Dan itu juga malah terheran-heran maka oleh pengurus masjid DKM di Istiqlal waktu itu. Katanya ini baru kali ini ada ajengan, ada kiai yang menyumbangkan semua hasilnya seperti itu. Nah, itu sikap yang keempat. Ada 5 lagi, tapi ini waktunya sudah gantian, ada Ajujun soalnya ya. Saya kira itu dulu, nanti ada 5 saya menulis, yang kelima itu adalah toleran, yang keenam itu berpikir positif, ke-7 sportif, ke-8 itu akhlak tangguh, dan ke-9 harus punya akhlak pemaaf. Nanti kita coba dalam kesempatan lain untuk kita eksplorasi tentang akhlak tanbih dan sebagai 9 pilar peradaban dunia, dan itu sebagai indikator apakah kita sudah mi'raj, sudah wusul. Nah, itulah kata-kata Ajujun dalam hikmah ilmiah kemarin. Saya mencoba ke sana. Jadi itu tinggal diukur saja, diresapi oleh kita. Nah, saya kira itu kita yang bisa tahu, dan hanya kita dan Allah yang tahu tentang itu semuanya. Semoga dengan karamah, istiqomah Pangarsa Abah Aos, kita diberikan kekuatan untuk istiqomah, melaksanakan, mengamalkan, melestarikan, dan menyiarkan ajaran ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.